Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak tangguh dari channelnya Si Guntur Farm. Oke, sahabat peternak tangguh. Pada konten kali ini kita coba membahas mengenal sapi semental, ciri-ciri dan kelebihannya. Tentu bagi peternak senior sudah lama beternak sapi itu pasti sudah mengenal bagaimana ciri-ciri dan kelebihan dari sapi semental. Bagi peternak pemula, tentu memulai dari usaha peternakan mungkin belum banyak tahu tentang sapi semental. Nah, dari konten kali ini kita coba membahas bagaimana ciri-ciri sapi semental dan kelebihannya. Sahabat peternak tangguh, sapi semental merupakan sapi daging yang berasal dan dikembangkan di limbah Sime, Switzerland. Selain sebagai penghasil daging, sapi semental dapat juga digunakan sebagai tenaga kerja. Berukuran tubuh besar, fertilitasnya tinggi, memiliki bobot lahir anak tinggi, pertambahan bobot badan harian itu cukup tinggi, serta pertumbuhan yang cepat. Dikarenakan daya tarik ukuran dan pertumbuhan yang cepat, serta performan yang baik, itulah yang menyebabkan sapi semental diminati dan dipelihara oleh banyak peternak. Sapi semental mempunyai sifat jinak, tenang, dan mudah dikendalikan. Jadi tidak benar orang mengatakan bahwa sapi semental itu menakutkan. Nah, tapi bagi yang sudah mengenal bahwa sapi semental itu sifatnya jinak. Sapi ini memiliki pertambahan bobot badan berkisar rata-rata antara 0,6 sampai 1,5 kg per hari. Bobot badan betina dewasa bisa mencapai 1000 sampai 1150 kg. Sapi ini menjadi sapi yang paling terkenal ya di Eropa karena memiliki keunggulan dengan bobot badan dewasa dapat mencapai 1400 kg dan pertambahan bobot harian itu dapat mencapai 2,1 kg per hari. Wah, ini luar biasanya peternak tangguh ya. Bayangkan kita menambah bobot badan hariannya 2 kilo. Dikali saja dengan 140.000 1 kilo daging, berarti satu ekor sapi setiap hari kita bisa menabung sebanyak 140.000. Kalau kita punya 10 ekor sapi berarti 1.400.000. Nanti akan kita kurangi dengan biaya operasional. Anggap saja biaya operasional itu 200.000, berarti setiap hari kita sudah menabung 1.200.000. Wah, ini luar biasa sahabat tangguh. Ini mungkin akan menjadi inspirasi ya bagi sahabat peternak tangguh untuk memelihara sapi semental ini. Sapi semental itu memiliki ciri-ciri yang sangat mudah dikenal. Kalau sahabat sudah terbiasa melihat sapi semental, itu pasti tahu ini sapi semental. Nah, dengan melihatnya secara kasat mata saja ya kita pasti bisa membedakan sapi semental dengan sapi lainnya. Yang pertama cirinya warna tubuhnya bervariasi ya, antara coklat kekuningan sampai warna jerami dan merah tua. Yang kedua ada tanda putih di kepala. Ada tanda putih di kepala, sandung lamurnya juga putih, di perut dan kaki sewarna putih. Kemudian ada pigmentasi merah di sekitar mata. Dia memiliki bercak putih di tubuh, terutama di belakang bahu dan panggul. Nah, ini ciri-ciri sapi semental, sahabat tangguh ya. Kemudian yang kelima, sapi ini berotot bagus ya, bertubuh panjang. Namun demikian sapi semental ada kalanya memiliki sedikit kemiripan ya dengan sapi limusin. Jadi perbedaan keduanya tetap pada warna dan bentuk kepala.
Sapi simental memiliki warna putih di kepala, ya, sandung lamur, perut, dan kaki. Sedangkan sapi limusin umumnya berwarna coklat. Jika ada di antara kedua memiliki ciri-ciri tersebut, artinya itu adalah sapi cross atau hasil persilangan, hasil perkawinan antara sapi simental dan limusin. Sedangkan bentuk kepala sapi simental umumnya lebih papak, ya, dibandingkan dengan limusin yang cenderung runcing. Nah, ini bedanya sahabat peternak tangguh antara simental dan limusin. Tapi segi ukuran itu hampir sama, ya, ukuran sapi simental dan ukuran sapi limusin. Artinya sama-sama besarnya, bisa melebihi bobot 1 ton up. Kemudian kelebihan sapi simental diantaranya adalah karkas, ya, lebih berat dan ramping daripada jenis lainnya. Karkas itu adalah bagian daging yang melekat pada tulang setelah disembelih dan diambil kepala, lemak, serta jeroannya. Itu dinamakan dengan karkas. Yang kedua, limbahnya lebih sedikit. Ketiga, bobotnya bisa mencapai lebih dari 1 ton. Yang keempat, mudah disilangkan atau dikawinkan dengan sapi jenis lain. Jadi bisa disilangkan dengan sapi limusin misalnya, atau jenis sapi Brahman atau PO, ya. Yang kelima, umumnya jinak, kecuali dalam hal melindungi anaknya. Sapi simental bisa sangat agresif, ya. Binatang apapun, ya, kalau sudah terganggu anaknya bisa agresif, apalagi binatang buas. Kalau sapi, kalau kita biasa meliharanya, mungkin itu tidak akan terjadi dengan peternaknya, kecuali dia merasa terancam. Hal yang perlu dipahami, ya, saat memelihara sapi simental. Ini penting sahabat peternak tangguh, ketika memelihara sapi simental itu akan berbeda dengan memelihara sapi yang ukuran lokal, seperti sapi Bali, sapi pesisir, sapi Aceh, dan sapi Madura. Jadi beberapa hal yang perlu dipahami ini sebelum memutuskan pilihan memelihara ternak sapi simental. Itu adalah, pertama, dikarenakan sapi simental punya banyak kelebihan dan ramai peminat, maka harus dimaklumi. Nah, ini tantangannya. Harganya menjadi lebih mahal jika dibandingkan dengan jenis sapi lainnya. Artinya ketika kita akan beli bibit, tentu kita butuh anggaran yang lebih tinggi dibandingkan ketika kita membeli sapi lokal. Yang kedua, selain itu, ya, pemilik sapi simental itu benar-benar harus menjadi tangguh, benar-benar meyakini bahwa ketersediaan pakan di sekitar tempat sahabat peternak tangguh berada itu betul-betul cukup, ya. Jadi sepanjang waktu, artinya cukup ini sepanjang waktu, lebih dari waktunya, lebih dari segi kualitasnya maupun dari segi kuantitas, ya, sesuai dengan jumlah dan umur sapi yang dipelihara. Ya, termasuk hijau-hijauan dan pakan alternatif. Ini mesti tersedia yang cukup. Ini akan menjadi masalah, ya, sahabat peternak tangguh. Artinya jadi masalah sendiri bagi peternak yang mengandalkan pakan musiman. Jadi mau musim panen atau tidak, pakan memang pakan sapi harus tersedia dengan kondisi yang cukup. Nah, ini kerepotan bagi peternak-peternak di daerah ketika ketersediaan pakan itu kurang di sekitar kandang maupun di sekitar tempat pemeliharaan yang terdekat. Jadi memang akan menjadi repot. Apalagi kalau sahabat peternak tangguh memiliki jumlah sapi simental yang cukup. Artinya harus memiliki sapi yang banyak, ya. Artinya kita harus memiliki lahan untuk menanam pakan hijauan. Kemudian mesti, ya, kalau kita mau dengan sapi simental dengan sistem penggemukan, itu mesti pakan cukup. Artinya kita mesti
tambah dengan pakan konsentrat jika kita menginginkan bobot pertambahan badan setiap hari itu mencapai 2 kilo ya. Artinya mencapai berat badan lebih dari 1 kilo. Berarti selain pakan hijauan dan mesti ditambah dengan pakan konsentrat seperti ampas tahu, mungkil kelapa, kemudian mungkil kedelai, mesti ditambahkan dari pakan tambahan tadi. Kemudian pakan hijauan itu sahabat peternak tangguh ya ini mesti tersedia cukup tadi. Kemudian pakan hijauan itu mesti banyak variasinya. Artinya di sekitar kandang mesti ditanam rumput gajah, rumput odot, kemudian lamtoro, oligofera bisa ditanam di sekitar kandang. Kemudian jenis gamal ya, mesti ditanam sekitar kandang sehingga kita tidak repot ketika pakan tidak tersedia. Jadi pakan mesti tersedia. Jadi oleh sebab itu sahabat peternak tangguh demikian ya, artinya kelebihan daripada sapi semental. Tapi tentu saja di balik kelebihan itu seorang peternak mesti yakin dan mesti harus rajin untuk mencari pakan hijauannya sehingga pakan tersedia cukup. Dan memang dari pengalaman yang kita dapatkan ya dari teman-teman peternak, ketika mereka memelihara sapi semental, katanya makannya banyak. Ya memang seperti itu karena ukuran badannya besar, berat, bobot badannya berat, kemudian tentu butuh energi yang banyak. Makanya kita mesti sediakan pakan yang cukup. Demikian sahabat peternak tangguh yang bisa kami informasikan terkait dengan sapi simental. Artinya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi peternak pemula terutama. Kalau bagi peternak senior tentu saja sudah memahami bagaimana karakter dari sapi simental ini. Terima kasih. Salam peternak tangguh dari channel Singguntur Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.